Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gyanfrida Azahra, NPM 2108260191, Blok Hematom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai leukemia. Dimulai dari definisinya dulu, leukemia itu adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan juga anak-anak. Selanjutnya ada klasifikasinya. Berdasarkan jenis sel darah putih yang terlibat, leukemia terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu ada leukemia lymphoblastik akut, terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih jenis limfosit yang belum matang. Selanjutnya ada leukemia limfositik kronis. Ini terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi limfosit yang tidak normal dan secara perlahan menyebabkan kanker. Selanjutnya ada leukemia myeloblastik akut. Terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel mieloid yang tidak matang atau mieloblast. Dan ada juga leukemia mielocytic kronis. Ini terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang. Selain keempat jenis itu, ada juga beberapa jenis leukemia yang jarang terjadi, itu ada leukemia sel rambut, leukemia myelomonocytic kronis, leukemia promyelositik akut. Terus, untuk faktor risikonya ada karena memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, bisa dikarenakan juga menderita kelainan genetika, menderita kelainan darah, memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi, dan juga, bisa dikarenakan bekerja di lingkungan yang terpapar bahan kimia seperti benzena. Untuk gejalanya sendiri itu, ada demam dan menggigil, lelah yang tidak hilang meski sudah beristirahat, berat badan turun drastis, terus juga, terdapat gejala anemia, bintik merah di kulit, mimisan, tubuh mudah memar, keringat berlebihan terutama pada malam hari, terus juga bisa, mudah terkena infeksi, terus juga, muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga bisa perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limfa membengkak. Untuk pemeriksaan penunjang itu ada tes darah, hitung darah lengkap ini dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Dokter dapat menduga pasien terkena leukemia jika jumlah sel darah merah atau trombosit rendah dan bentuk sel darah yang tidak normal. Selanjutnya ada pemeriksaan aspirasi sumsum tulang. Ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan sumsum tulang belakang dari tulang pinggul menggunakan jarum panjang dan tipis. Sampel ini kemudian akan diteliti di laboratorium untuk mendeteksi sel-sel kanker. Selanjutnya itu ada juga, tes, kayak USG, CT scan, dan MRI, bisa juga dilakukan lumba fungsi, tes fungsi hati, ataupun biopsi limpa. Untuk tata laksananya sendiri itu, ada kemoterapi, pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang membunuh sel kanker, ini dapat diberikan obat tablet, minum, atau suntik infus kayak Cytarabine atau Fludarabin. Terus bisa terapi imun atau imunoterapi untuk meningkatkan sistem imun tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Jenis obat-obatnya itu misalnya interferon. Terus ada juga terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Misalnya itu, nilotinib, imatinib, dan dasatinib. Terus bisa juga dilakukan radioterapi. Ini untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Terus bisa juga dilakukan transplantasi sumsum tulang. Ini prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Ini referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan, mengenai leukemia ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.